Oke, bismillah dulu ya. Hai semuanya, selamat datang di movie yang gak ditunggu siapa-siapa. Tapi alhamdulillah akhirnya tayang juga. Perkenalkan, aku adalah seorang autor, seorang manusia penyabar yang suka marah-marah. Konflik batin emang ya, susah dijelaskan. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku kasih sedikit info penting dulu ya. Movie ini tuh tentang mengenal cinta dengan cara yang baik dan sehat. Tenang aja, di sini nggak ada adegan peluk-pelukan, gandengan tangan, atau lempar-lempar tatapan sambil slow motion. Tapi dijamin bikin hati kalian hangat atau malah panas sendiri, tergantung siapa yang nonton dan siapa yang nggak peduli aturan. Dan ya, aku juga mau minta maaf sebesar-besarnya kalau nanti suara aku kedengaran kayak radio rusak dilempar ke got. Serius, itu bukan karena mic-nya murahan, tapi emang sih, tapi-tapinya lagi karena pita suara aku udah hancur sob, udah kayak bubur ayam nggak pakai kuah. Mohon dimaklumi ya, aku udah ikhlas. Hahaha. Movie ini bebas ditonton siapa aja, dari anak rumahan, anak sekolah, anak rebahan, anak nongkrong, sampai anak-anak yang lagi nonton diam-diam di bawah selimut. Dan penting juga aku klarifikasi, cerita ini berdasarkan prinsip hidup autor yang nyata. Ingat, prinsip ya, bukan kisah cinta autor. Karena kisah cintaku masih dalam pencarian. Tolong yang punya info hubungi lewat doa malam anjas. Jadi begini ya teman-teman, menurut penelitian para... Ya Allah, kucing, kopiku, itu gelas ibu, mampus gua. Apa itu? Gelas pecah lagi? Ya udah teman-teman, aku seperti ini suruh beli bawang. Selamat nonton bagi yang mau aja, meskipun cuma 10 orang yang nonton, aku sudah sangat-sangat bersyukur dan terharu sampai ke tulang rusuk. Terima kasih, kalian luar biasa. Bye-bye. Bun, mau beli bawang ya? Beli bawang? Ini loh, barusan bunda dengar suara gelas pecah loh. Oh, itu kucing bun. Hah? Nyalahi kucing aja kamu, padahal kamu kucingnya kan? Dan itulah gambaran asli autor ya guys. Yang salah siapa, yang kena marah siapa, yang pecahin gelas siapa, yang tersangka siapa. Itulah takdir jadi anak pertama. Mungkin sebagian dari kalian bakal bilang, ini autor udah gila apa ya? Atau ini cowok beneran nggak sih? Tenang, aku cowok beneran, bukan di imajinasi kalian kok. Dan introvert adalah ciri utamaku. Tapi saat di balik layar kayak gini, aku bisa berekspresi dengan sangat-sangat membagongkan ya guys. Ya udah, enjoy the movie ya. Kalian nonton jangan lupa like dan komentar dengan jujur. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Kalau jelek bilang jelek, kalau bagus alhamdulillah. Tapi kalau jelek terus kalian bilang bagus cuma karena kasihan, rasanya kayak disenyumin gebetan yang udah punya pacar guys. Rasanya garing sekali, sedih bah, nusuk sampai ke ubun-ubun. Anjas. Ya udahlah guys, selamat nonton. Bye bye. Di dunia ini, kita diajari banyak hal tentang cinta lewat lagu, film, dan cerita. Tapi jarang yang mengajarkan bagaimana menjaga cinta tetap suci. Cinta bukan tentang genggaman tangan, bukan juga tentang kata manis tiap malam. Cinta sejati adalah tentang keberanian untuk menahan, bukan memaksakan. Aku bukan pria sempurna, tapi aku belajar satu hal dari hidup ini. Menyayangi seseorang tidak harus memilikinya. Inilah kisahku tentang cinta yang dijaga, bukan diumbar, tentang gadis berhijab yang datang membawa cahaya, dan tentang seseorang teman yang memilih melepas demi menghormati. Kita bukan bicara tentang larangan semata, tapi tentang pilihan. Pilihan untuk tidak menyentuh hati yang belum halal. Karena aku tahu, cinta yang tergesa bisa berubah menjadi luka. Dan jika kamu bertanya, apakah mencintai dalam diam itu menyakitkan? Maka izinkan aku menjawab dengan kisah ini. Lihat tuh, dia lagi duduk sendirian kayak biasanya. Gak bosen apa ya tiap hari kayak gitu mulu? Gak tahu kenapa ya, setiap lihat dia, aku ngerasa tenang. Kayak ada sesuatu yang beda dari dia. Tatapan matanya, caranya diam, pokoknya semuanya deh. Aku ngerasa tenang kalau lihat dia. Susit banget sih kamu. Aku nggak tahu ini apa, tapi kalau ini bukan suka, kenapa jantungku serasa berdetak lebih cepat tiap lihat dia gitu. Setiap dia lewat, aku ngerasa kayak dunia berhenti sebentar. Padahal dia nggak pernah ngomong langsung ke aku, tapi tatapannya. Serius? Kamu mau nyamperin Afka? Kalau aku cuma diam, dia nggak akan pernah tahu, dan aku nggak akan pernah tahu gimana rasanya berani meski cuma sekali. Setiap sore, angin di bawah pohon ini selalu sama, tenang dan jujur. Di sini aku merasa aman, bukan karena aku kuat, tapi karena aku nggak harus pura-pura jadi apa-apa.
Buku bisa kututup, dunia bisa aku diamkan, tapi langkah kaki itu nggak bisa kuabaikan. Ada suara yang pelan, tapi terasa di hati. Dan untuk pertama kalinya mungkin aku nggak sendiri lagi di bawah pohon ini. Afka, boleh duduk di sini nggak? Iya, boleh, silakan. Makasih Afka. Aku duduk di sini ya. Tempat ini tenang ya. Aku baru sadar, ternyata nyaman juga duduk di bawah pohon kayak gini. Anginnya lembut, suara daun-daunnya bikin hati adem. Gak heran sih kamu betah di sini terus. Tempat ini udah kayak rumah buatku. Aku bisa merasa bebas, nggak perlu banyak ngomong, dan nggak perlu pura-pura kuat. Kamu sering banget sendirian, pernah nggak ngerasa sepi gitu? Atau bosan mungkin? Sendirian itu nggak selalu sepi. Kadang justru di kesendirian kita bisa dengar suara hati kita yang paling jujur. Di tengah keramaian, orang sering lupa sama diri sendiri. Tapi saat sendiri, kita bisa lebih kenal siapa kita sebenarnya. Dan itu nggak semua orang berani rasain. Kalau aku bilang aku tertarik sama kamu, kamu bakal menjauh nggak dari aku? Aku nggak akan menjauh. Tapi aku juga nggak bisa menjanjikan apa-apa. Bukan karena aku nggak menghargai perasaan kamu ya, Lia. Justru karena aku terlalu menghargainya, aku nggak mau main-main dengan harapan. Aku takut kalau aku terlalu dekat, kamu bakal terluka oleh harapan yang belum tentu bisa aku penuhi. Dan aku lebih memilih jujur dari awal daripada bikin kamu nunggu sesuatu yang mungkin gak akan pernah datang. Kenapa? Karena kamu gak suka aku? Atau karena aku bukan orang yang bisa kamu perjuangkan? Aku tahu kamu punya prinsip, dan itu yang bikin aku kagum sih. Bukan aku gak suka. Kamu cantik, baik, dan banyak hal tentang kamu yang bisa bikin siapapun jatuh hati. Tapi aku gak mau pacaran, Lia. Seperti yang kamu bilang tadi, aku punya prinsip sendiri. Gak mau pacaran? Kamu terlalu sibuk ngejar nilai ya? Atau jangan-jangan kamu lagi kompetisi jadi cowok paling tahan godaan satu sekolah gitu? Tapi serius, aku gak nyangka kamu beda banget dari cowok-cowok lain. Bukan cuma soal itu. Aku punya mimpi besar dan aku gak mau keingat sama cinta yang salah di tengah jalan. Aku percaya cinta itu gak harus dimulai dari status. Kadang cukup dengan jadi teman yang tulus, hadir di waktu yang pas, itu udah bisa bahagiain orang yang kita sayang. Tanpa harus saling memiliki, tapi tetap saling menghargai. Kamu cowok unik banget, Afka. Kamu tahu nggak kalau banyak orang bakal cinta sama kamu karena kamu beda. Dan kalau aku harus dicintai, aku mau dicintai bukan karena aku beda atau karena aku kelihatan kuat di luar, tapi karena aku tetap setia sama prinsipku meski kadang harus jalan sendirian. Makasih udah duduk bareng aku tadi. Aku gak nyangka ngobrol sesederhana itu bisa bikin hati tenang. Teman itu gak pernah menyakitkan, asal kita sama-sama jaga jarak dan saling jaga hati.
Karena kadang hal paling indah justru hadir tanpa harus dimiliki. Mereka bilang cinta itu butuh pengorbanan, tapi aku percaya cinta juga butuh kesadaran. Kesadaran untuk menjaga, bukan memiliki. Nyaman banget ya di bawah pohon beringin ini. Kayak rumah sendiri. Tenang, teduh, dan gak pernah nuntut apa-apa. Setiap kali duduk di sini, rasanya kayak semua beban hati ikut disimpan sama akar-akar pohon ini. Enak kali, bah. Baik anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru dari Madinah High School. Namanya Naira. Dia memang hanya sementara di sini, karena beberapa dosen dari universitas ternama sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya langsung, meskipun dia masih kelas 2. Sebagai bagian dari proses itu, Naira akan membantu mengajar di kelas ini selama beberapa hari. Jadi, mari kita sambut dia dengan baik. Silakan perkenalkan diri, Naira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Aya Safira. Saya berasal dari Madinah High School dan akan berada di sini selama beberapa hari ke depan. Senang bisa menjadi bagian dari kelas ini, meskipun hanya sebentar. Semoga kita bisa saling mengenal, berteman baik, dan saling menghargai dalam proses belajar bersama. Terima kasih atas sambutannya. Baru juga masuk, udah gaya so alim gitu. Belum kenal siapa-siapa tapi ngomongnya kayak ustazah. Idih. Tapi dia sopan banget ya. Lihat deh cara dia ngomong, tenang, kalem banget. Kayak ada aura adem gitu. Jarang loh ada cewek yang bisa bikin suasana langsung jadi sejuk kayak gitu. Jangan bilang kamu juga tertarik. Aku cuma kagum. Maaf. Nih. Enggak, aku yang gak hati-hati. Maaf ya kalau hampir nabrak. Dan makasih udah nolongin bukunya. Hai. Kamu Naira kan? Aku Aurelia, dari kelas yang sama. Aku duduk di belakang. Iya, aku ingat kok. Kamu duduk dekat jendela kan? Senang akhirnya bisa kenalan langsung. Semoga kita bisa akrab ya, Aurelia. Oh iya, boleh aku duduk di sini di samping kamu nggak? Tentu. Silakan. Aku jarang lihat cewek kayak kamu. Tenang banget, kayak nggak peduli omongan orang. Padahal biasanya cewek-cewek itu berlomba-lomba buat diperhatiin gitu. Tapi kamu justru kelihatannya nyaman jadi diri sendiri. Kalau kita terlalu dengerin semua suara orang, lama-lama kita bisa kehilangan suara hati sendiri.
Dan saat hati kita nggak kedengaran lagi, kita bisa jadi bingung. Hidup ini sebenarnya kita jalani buat siapa? Makanya, aku lebih memilih tenang, biar bisa tetap dengar arah yang Allah tunjukkan. Aku kadang cemburu sih, bukan cemburu yang negatif, tapi lebih ke iri dalam diam gitu. Cemburu sama aku? Bukan karena kamu dekat sama siapa-siapa, tapi karena kamu kelihatan bahagia tanpa harus berusaha jadi pusat perhatian. Kamu cukup jadi diri sendiri dan semua orang langsung menghargain kamu. Aku kadang mikir, kok bisa ya? Sementara aku masih sering takut sama pandangan orang lain. Kadang pertemuan dua hati nggak harus lewat cinta. Ada yang hadir untuk saling menyembuhkan, bukan untuk saling memiliki. Dan saat dua perempuan saling bicara dengan hati terbuka, aku sadar, bahagia itu bukan soal siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Hai. Afka, kamu sering banget di sini ya? Tempat ini ngasih aku ruang buat mikir tentang banyak hal. Tentang hidup, tentang pilihan, tentang hal-hal yang gak bisa aku jelasin ke orang lain. Di sini aku bisa jadi diri sendiri tanpa harus dimengerti. Kamu suka minum kopi nggak? Iya, aku suka. Nih, aku bawa 2. Beneran buat aku. Iya, beneran. Aku suka tempat ini juga. Anginnya kayak ngingetin kalau dunia masih berputar. Meski kita lagi bingung arah. Kadang hidup gak ngasih semua jawaban saat itu juga. Tapi angin seolah bilang, tenang, semuanya akan sampai di tempat yang tepat. Asal kita gak berhenti. Kamu beda, ya Nay? Beda itu kadang bikin sendirian. Banyak yang gak ngerti, bahkan ada yang menjauh. Tapi aku lebih suka sendiri daripada harus ikut arus dan kehilangan arah. Karena kalau aku gak jaga diri sendiri, siapa lagi yang bisa? Kamu percaya cinta itu harus dijaga, Nay? Aku percaya cinta itu suci. Tapi kalau jatuh di tempat yang salah, dia bisa berubah jadi luka yang dalam. Bukan karena cintanya yang salah, tapi caranya yang keliru. Makanya, aku lebih suka diam-diam mendoakan daripada terburu-buru menyentuh dan akhirnya merusak sesuatu yang seharusnya indah. Lihat tuh, Afka duduk sama si Naira itu lagi. Hah, makin hari makin nempel aja. Lama-lama bisa kalah nih Aurelia kalau diam aja terus. Si cewek berhijab itu kelihatannya kalem, tapi diam-diam nyodok juga ya. Sumpah, cewek berhijab itu sok bijak banget. Baru juga pindah, gayanya udah kayak penasihat sekolah. Setiap ngomong tuh tenang banget, sok kalem, sok dewasa. Padahal belum tentu dia sebaik itu. Bisa aja ya, cuma pintar nutupin muka aslinya. Kita harus kasih dia sedikit pelajaran, biar nggak sok deket-deket Afka lagi. Anak-anak, minggu depan kita akan mulai pelajaran tambahan keagamaan. Dan yang akan membimbing kalian bukan saya, tapi teman baru kita, Naira. Naira ditunjuk sebagai asisten pembimbing karena latar belakang pendidikan agamanya sangat baik. Dia pernah mengikuti berbagai pelatihan dan lomba keislaman dan punya pemahaman yang cukup dalam. Ini kesempatan bagus untuk kita semua, karena selain belajar, kalian juga bisa berdiskusi langsung dengan teman sebaya yang punya wawasan luar biasa. Jadi, mohon kerjasamanya, dan hargai Naira seperti kalian menghargai guru kalian sendiri ya. Wih, cewek idamanmu tuh kah? Luar dalam. Dia bukan idaman semata, tapi dia pencerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan remaja, yaitu tentang pacaran. Teman-teman, aku tahu ketika kita bicara soal pacaran, banyak dari kita berpikir, cuma suka-sukaan kok. Asal jaga batas, gak dosa kok.
Tapi pernahkah kita berpikir kalau cinta itu saat disalahgunakan bisa mengarah pada dosa yang berulang-ulang? Dalam Islam, pacaran itu tidak diperbolehkan. Bukan karena Allah melarang kita untuk mencintai, tapi karena Allah tahu bagaimana hati manusia itu mudah terjatuh dalam pandangan, dalam sentuhan, dalam bisikan. Teman-teman, pacaran itu bukan solusi untuk kesepian, bukan juga bukti bahwa kita disayang. Justru yang benar-benar sayang sama kita adalah yang menjaga kita dari dosa, bukan yang menarik kita ke dalamnya. Cinta itu bukan sesuatu yang hina, tapi kalau kita salah cara, cinta bisa berubah jadi pintu maksiat yang gak kita sadari. Dan setan gak pernah terburu-buru, dia sabar menunggu celah, sekecil apapun itu. Kita bisa bilang kita tuh kuat, kita bisa jaga batas, tapi jaga hati itu jauh lebih sulit. Hati itu selimut. Hati itu lembut, teman-teman, dan sekali tersentuh oleh yang belum halal, lukanya bisa lebih lama dari yang kita kira. Tapi Naira, kalau dua-duanya saling jaga, gimana? Gak pegang-pegangan, gak macam-macam, cuma chat tiap hari, saling kasih semangat, saling dengerin curhat, itu juga dosa nggak? Kan niatnya baik, cuma pengen saling support aja. Pertanyaan yang bagus dari saudara kita Fahri. Coba bayangkan, kamu lagi puasa. Terus kamu duduk di depan meja yang penuh makanan enak. Kamu bilang, aku kuat kok, gak bakal tergoda. Tapi kamu tetap duduk di situ, nyium aromanya, ngeliat warnanya, sambil nelan ludah. Begitu juga pacaran. Kita pikir kita kuat, tapi setan itu gak datang langsung bilang, ayo zina, ayo zina. Dia datang perlahan dari senyuman, dari perhatian, dari chat jam 2 pagi, dari tatapan yang terlalu lama. Sedikit demi sedikit sampai hati kita gak lagi bersih seperti dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Allah tidak bilang jangan berzina, tapi Allah bilang jangan mendekati zina. Itu artinya bahkan langkah kecil menuju ke sana pun harus kita hindari, termasuk pacaran. Tapi bukan berarti kita nggak boleh cinta. Justru Islam itu sangat menghargai cinta, tapi cinta yang halal. Cinta yang tumbuh karena Allah, cinta yang dijaga, bukan diumbar. Karena cinta adalah anugerah, asal ditempatkan dengan benar. Cinta yang halal, cinta yang tumbuh karena Allah, cinta yang dijaga, bukan diumbar. Bukan yang diumbar di status, disebar di story, atau dipertontonkan di depan umum, tapi yang disimpan dalam doa dan dijaga dengan kesabaran. Teman-teman, hari ini bukan tentang aku mengurai, tapi tentang kita sama-sama belajar. Aku pun masih belajar menjaga hati. Tapi satu hal yang aku yakini, kalau kita mencintai seseorang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga dia tetap dalam jalan yang diridai Allah. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga yang baik dari hari ini bisa kita jaga, dan yang belum kita pahami bisa kita renungkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naira, Iya, aku tadinya sempat mikir kamu terlalu idealis, kayak terlalu sempurna buat dunia nyata. Tapi setelah dengar semua yang kamu bilang tadi, aku jadi malu sama diri sendiri. Aku pikir cinta itu soal keberanian, berani ngungkapin, berani jujur, berani nekat. Ternyata cinta itu juga butuh pengorbanan untuk menahan ya. Menahan diri, menahan keinginan, bahkan menahan harapan. dan kamu udah lebih kuat hari ini karena kamu berani ngakuin perasaanmu tanpa harus melanggar batas. Kamu gak menyangkal apa yang kamu rasain, tapi kamu juga gak membiarkannya jadi alasan untuk melupakan prinsip. Itu bentuk cinta yang paling dewasa, dan gak semua orang seberani kamu untuk sampai di titik itu.
Thank you. Hai. Apa aku salah karena nolak semua cinta yang datang? Justru kamu sedang menjaga hatimu untuk yang benar-benar layak. Dan kalau kamu yakin dengan jalanmu, insya Allah itu bukan penolakan, itu penundaan yang suci. Aku pengen cinta, tapi tanpa harus kehilangan jati diriku sendiri. Maka cinta yang benar gak akan pernah membuatmu kehilangan siapa dirimu, tapi justru mendekatkanmu pada Tuhanmu. Aurel, hari ini kita harus pastikan dia memilih salah satu di antara kita berempat ya Aurel. Zel, jangan maksa. Kalau dia nggak mau, jangan sampai kita jadi egois hanya karena beralasan perasaan kita. Kamu cinta dia kan? Kok kamu bilang gitu? Iya, aku cinta dia. Tapi cinta itu bukan soal memiliki. Kalau dia bahagia dengan pilihannya, bahkan kalau pilihannya adalah sendiri, aku harus bisa terima. Karena kadang mencintai seseorang berarti membiarkannya tetap setia sama jalannya, meski jalan itu nggak mengarah ke kita. Selamat siang teman-temanku semua. Terima kasih untuk semuanya, untuk tawa-tawa kecil di kelas, untuk obrolan ringan di lorong, dan untuk setiap perasaan, entah yang pernah diungkapkan atau hanya diam-diam dipendam. Terutama kepada kalian yang diam-diam atau terang-terangan sudah menunjukkan rasa peduli, perhatian, bahkan cinta. Saya sadar, gak mudah menyukai seseorang yang memilih jalan berbeda. Saya bersyukur dikelilingi oleh orang-orang baik. Tapi hari ini, izinkan saya menyampaikan satu hal yang mungkin gak semua orang setuju. Tapi ini adalah bagian dari siapa saya. Saya tidak ingin pacaran. Saya tahu itu terdengar aneh, bahkan kuno bagi sebagian dari kalian. Mungkin ada yang bilang aku sok suci, atau gak tahu rasanya dicintai. Tapi justru karena saya tahu betapa dalamnya luka dari cinta yang salah, saya memilih untuk menjaga. Saya ingin hidup sederhana, fokus pada cita-cita dan impian saya. Dan kalau suatu hari nanti saya bertemu seseorang yang tepat, saya ingin cinta itu datang dalam bentuk yang paling suci, yaitu pernikahan. Bukan status sementara, bukan sekadar sepasang nama di bio media sosial, tapi komitmen yang disaksikan langit dan bumi. Saya nggak ingin menyentuh hati seseorang hanya untuk meninggalkannya suatu hari nanti. Karena saya tahu yang paling menyakitkan dari perpisahan bukan saat ditinggalkan, tapi saat kita merasa sudah terlalu percaya lalu dikecewakan. Jadi, kalau ada yang kecewa dengan pilihan saya minta maaf. Tapi inilah saya dan inilah jalan yang ingin saya jaga. Bukan karena saya nggak ingin mencintai, tapi karena saya ingin cinta itu benar-benar layak diperjuangkan dan disucikan. Mungkin ada yang pernah berharap lebih dari sekedar teman, dan mungkin aku pernah merasakan hal yang sama. Tapi aku sadar, cinta yang tumbuh sebelum waktunya kadang hanya melukai dua hati yang belum siap. Aku ingin mencintai dengan cara yang benar, cara yang gak membuatku kehilangan diri sendiri, dan gak membuat orang lain kehilangan arah karena aku. Aku gak butuh hubungan dipamerkan, aku butuh hubungan yang diridhoi. Karena aku percaya yang ditulis Tuhan untukku gak akan pernah tertukar. Jadi, kalau nanti aku mencintai seseorang, aku ingin memulainya bukan dengan kata aku cinta kamu, tapi dengan kalimat aku siap memperjuangkanmu sampai halal. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afkah? Kamu... Maaf, Enggak perlu minta maaf. Aku justru bangga pernah menyukai seseorang sekuat kamu. Kamu tahu apa yang kamu mau, dan kamu gak goyah hanya karena perasaan orang lain. Itu hal yang gak semua orang bisa lakuin. aku tahu gak semua orang akan setuju dengan pilihanku. Mungkin ada yang kecewa atau merasa ditolak tanpa alasan. Tapi semoga gak ada yang membenciku karena ini. Karena aku hanya ingin menjaga, bukan melukai. Dan kalau aku terlihat menjauh, itu bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku terlalu peduli untuk menyentuh tanpa kepastian. Aku lihat kamu hari ini. Aku cuma menyampaikan apa yang sudah lama aku tahan. Bukan karena aku ingin didengar, tapi karena aku gak mau terus-menerus diam. Dan kamu menyampaikannya dengan cara yang paling laki-laki, paling elegan. Itu menandakan kalau kamu laki-laki sejati, dengan tetap bertahan dengan prinsip kamu. Afka, aku gak pernah berharap kamu mencintaiku sekarang. Tapi kalau suatu hari nanti hatimu siap dan jalanmu tetap lurus, aku akan tetap ada. Bukan untuk jadi pacar kamu, tapi untuk jadi pendampingmu. Kamu bukan bagian dari masa mudaku, tapi bisa jadi kamu adalah bagian dari takdir yang sedang aku tunggu. Bukan yang datang dengan gemuruh, tapi yang hadir dengan tenang. Yang gak minta dicintai sekarang, tapi siap menunggu sampai waktunya benar. Baik semuanya, hari ini kita akan belajar sedikit berbeda dari biasanya. Saya tidak kemana-mana, tetap di sini. Tapi saya akan memberikan kesempatan istimewa kepada salah satu siswi terbaik di sekolah ini dan di kelas ini untuk memimpin pelajaran hari ini. Namanya Naira. Dia sudah menarik perhatian beberapa universitas ternama, bahkan ditawari kuliah meskipun masih SMA. Sebagai bagian dari proses pembinaan, Naira akan membantu pelajaran IPA hari ini. Dan saya akan tetap mendampingi di kelas ini. Jadi, tolong dengarkan baik-baik dan berikan kerjasama seperti kalian menghargai guru kalian sendiri. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar biologi. Tapi aku harap kalian tidak hanya mempelajari tubuh manusia, tapi juga belajar tentang keajaiban ciptaannya. Ibu duduk dulu ya Naira, kamu lanjutkan. Kalian tahu, dalam satu tetes darah ada lebih dari 5 juta sel darah merah, dan mereka semua bekerja tanpa henti, tanpa keluhan, hanya untuk satu tujuan sederhana, memastikan kamu tetap hidup. Itu artinya, bahkan tubuhmu sendiri ingin kamu tetap bertahan. Dan ketika kamu menangis, itu bukan cuma karena kamu sedih, tapi tubuhmu sedang berusaha menyelamatkanmu, melepaskan hormon stres yang terlalu lama kamu tahan. Menangis itu bukan kelemahan, itu adalah cara tubuhmu berkata, aku sudah terlalu penuh, izinkan aku melepaskan. Tubuh kita ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Karena bahkan saat hati kita hancur, tubuh kita tetap memilih untuk berjuang. Naira,
Kamu dapat semua ini dari mana? Kamu beneran kayak dokter? Aku bukan dokter, Fari. Masih jauh. Aku cuma orang yang suka belajar. Setiap malam aku baca ulang pelajaran, tonton ulang penjelasan, kadang sampai lupa waktu. Bukan karena aku pengen jadi yang paling pintar di kelas, tapi karena aku merasa hidup ini terlalu luar biasa untuk dijalani tanpa dipahami. Kalau kita tahu cara kerja tubuh kita jadi lebih sadar bahwa setiap detik kita hidup ada jutaan proses yang Tuhan atur hanya supaya kita bisa bangun dan bernapas pagi hari. Contohnya aja nih, yang kita bahas hari ini sistem tubuh manusia. Kalian tahu nggak, saat kalian duduk diam di bangku ini, paru-paru kalian bekerja menyaring udara, jantung kalian berdetak memompa darah, dan sistem saraf kalian terus-menerus mengirim sinyal hanya agar kalian bisa mendengar keren aku bicara banget. sekarang. Jadi murid atau dosen sih, so banget ngajarnya. Naira, boleh aku tanya sesuatu? Tentu. Kamu ini beneran masih SMA kan? Iya, aku memang masih kelas 12 kok. Aku masuk sistem percepatan karena dari dulu memang suka belajar. Bukan karena mau cepet-cepet lulus, tapi karena aku penasaran sama banyak hal. Ilmu itu kalau udah bikin kita jatuh cinta, rasanya pengen terus nyari dan nyari lagi. Waktu teman-teman lain mungkin fokus ke nilai, aku lebih fokus ke pemahaman. Dan dari situ semuanya mulai berkembang. Pemahaman? Dalam bentuk apa itu? Pemahaman itu bukan cuma soal nilai, tapi gimana caranya ilmu yang kita punya bisa membawa kebaikan. Bukan cuma jadi pintar, tapi juga bikin orang lain merasa damai saat dekat kita. Manusia itu diciptakan dengan dua sisi, Afkah, akal dan hati. Dan keduanya harus dijaga agar tetap normal. Iya, karena ilmu tanpa iman bisa jadi sombong, tapi iman tanpa ilmu bisa jadi sesat. Itulah yang pernah aku pelajari dan pahami selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini adalah hari terakhir saya mengajar di sini. Bukan hanya sebagai pengajar sementara, tapi sebagai teman yang ingin berbagi hal penting. Bukan hanya untuk pelajaran agama, tapi untuk hidup kalian ke depannya. Selama beberapa hari ini, kita sudah belajar banyak, bukan hanya tentang teori, tapi tentang hati. Tentang bagaimana menjaga diri dari apa yang dilarang, terutama dalam soal hubungan. Karena cinta seringkali menjadi pintu awal dari kebaikan, tapi juga bisa menjadi jalan menuju kehancuran kalau kita salah cara menjaganya. Ingat, cinta yang benar itu tidak egois. Ia nggak memaksa, nggak terburu-buru, dan nggak pernah membawa kita ke arah kemaksiatan. Kalau kalian benar-benar mencintai seseorang, cintailah dia karena Allah. Doakan dia dalam diam, jaga diri kalian, dan biarkan Allah mengatur takdir terbaik di waktu terbaiknya. Cinta yang paling suci adalah cinta yang dijaga dengan iman, yang nggak diumbar di depan umum, tapi diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan ketaatan. Kalau kalian rindu seseorang, bawa namanya dalam doa, bukan di story. Kalian adalah generasi yang hebat, punya masa depan yang besar, tapi jangan biarkan hati kalian dikotori oleh hal-hal yang dilarang agama. Fokuslah pada cita-cita, fokus pada kebaikan. Karena ketika kita menjaga diri, Allah akan menjaga yang terbaik untuk kita. Dan ingat, cinta sejati tidak terburu-buru. Kalau dia memang ditakdirkan untuk kalian, dia akan datang, bukan dengan ajakan pacaran, tapi dengan keyakinan dan komitmen yang halal. Ini adalah pesan terakhir saya. Semoga semua yang saya sampaikan bisa jadi pencerahan, pengingat, dan bekal kecil yang kalian bawa, bahkan setelah saya pergi. Beberapa bulan lagi, insya Allah saya akan memasuki Universitas Impian sesuai penugasan dari program pemerintah. Tapi sebelum itu, saya bersyukur pernah duduk di ruangan ini bersama kalian semua. Semoga kita bisa bertemu lagi, bukan hanya sebagai teman sekolah, tapi sebagai orang-orang yang saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religious activity will be ended in 5 minutes. Naira,
Naira, maafin kita ya. Dulu kita sempat gak suka sama kamu. Kita kira kamu sok bijak, sok alim. Iya, maafin kita. Tapi setelah dengar kamu ngajar, hati kita terbuka. Kita dapat pemahaman baru tentang cinta dan agama. Makasih banyak, Naira. Tidak apa-apa. Hati manusia bisa berubah, bukan? Kalian sudah berani mengakui perasaan kalian. Itu hal yang baik. Naira, kamu datang bukan untuk jadi milikku, tapi untuk membuatku lebih mengerti hidup. Kamu tidak perlu menetap di hatiku, karena cukup dengan cara kamu menjaga dirimu, kamu sudah jadi bagian dari hatiku yang paling dalam. Aku tidak akan mengejar cinta, karena cinta yang dewasa tidak perlu dikejar, cukup dijaga dalam doa. Terima kasih Naira, kamu telah mengajariku banyak hal, bukan hanya soal cinta, tapi soal bagaimana menjaga cinta itu tetap suci. Aku memilih sendiri, bukan karena aku tidak bisa mencintai, tapi karena aku tahu cinta itu bukan hanya tentang memiliki. Jika kita berjodoh, aku yakin Tuhan akan mempertemukan kita lagi. Tapi kalau tidak, maka izinkan aku menjadi laki-laki yang tetap mendoakanmu, bahkan saat kamu tidak tahu.